biasa, ya. Kemudian mengingat atas keyakinan yang kalian miliki di dalam kelas. Ya, di sana ada beberapa poin, ya. Kalian bisa membacanya di slide. Kemudian kalau misalnya ada tambahan, silakan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Sudah luar biasa sekali ya, semuanya sudah hadir tepat waktu, tidak ada terlambat. Berdoa sudah, menjaga kebersihan kelas. Nah, coba nih lihat di sekelilingnya. Apakah sudah bersih? Sudah ya. Jika sudah, karena itu sekarang kita agar bisa lebih fokus ya dalam belajar, kita akan speaking dulu untuk melalui pembelajaran. Bu, ini kepek ya Mbak? 4, 3, 2, 1. Happy aja. Ayo goyang tumpang. Gini goyang. Gini lagi. Rasanya setelah bergoyang rumah. Wih, tahu kita tidak ada cari terasa ringan tuh. Apakah sudah merasa lebih rileks? Sudah. Tadi habis perut, ada yang lapar nggak? Kalian sudah makan? Belum. Saudara yang belum makan? Yo. Oke, gambar dengan gambar yang ada di layar. Wih, gambar yang pertama itu kira-kira nama berapa ya? Iya. Kapan? Ada yang bisa mendeskripsikan gambar yang pertama? Saya. Kamu. Saya. Orang yang terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. di sana ada orang laki-laki atau perempuan? Orang lagi. Spesifik ya, orang laki-laki yang sedang makan makanan yang tidak sehat menurut Tika. Ada pendapat yang lain? Tiga gambar itu, gambar 1, 2, 3. Kalian itu gaya makannya yang nomor berapa? Untuk menghilangkan rasa lapar sekali ya, makan walaupun dengan rasa Oke, agar tubuhnya terisi. Jadi pada hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang organ-organ dalam sistem pencernaan. Ya, jadi kemudian kalian akan menemukan fungsinya, ya, dari masing-masing organ itu kalian menemukan fungsinya. Kalau kemarin ibu baca dari hasil asesmen awalnya sudah ada berapa yang tepat menyebutkan organ-organnya. Ada mulut, ya, habis itu apa? Lambung, Halo.
jalan cerita. Jalan cerita si nasi padangnya tadi itu. Kemana dia? Ya kemana dulu? Masuk ke mobil dulu, lalu kemana diapain? Sampai akhirnya dikeluarkan. Apanya yang dikeluarkan? Sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan. Yang dikeluarkan. Kalau kata lainnya bukan sisa sih, tapi yang sudah tidak oleh tubuhnya. Nah, manfaatnya sekarang agar kalian meyakini gitu ya bahwa pembelajaran ini sangat penting. Apa sih manfaatnya setelah kalian belajar tentang sistem pencernaan? Kalian depan harus belajarnya. Oke, yang pertama adalah hati ya. Memiliki rasa syukur. Kalian bersyukur nggak dengan kalian diberi tubuh yang sehat, sempurna, ada loh yang tidak. Organ-organ penting itu yang bermasalah organnya. Kalian sudah sangat bersyukur bahwa organ kalian lengkap. Ya, jadi kalian harus bersyukur atas tubuh yang kalian miliki. Jadi jangan yang lain ya, jangan aneh-aneh misalnya merusak tubuh dengan apa? Dengan rokok kan? Ya, atau minum-minuman keras. Ada juga ditemukan apa tuh? Apa kak kasihan tangan serius ini? Ini kok kamu menyukai gitu ya? Berarti kamu tidak menyayangi tubuh ya? Karena itu ibu tanamkan pada kalian sayang tubuh kalian sendiri. Yang kedua, sadar nggak nih ya kalian yang Sadar. Organ-organ itu sangat penting. Coba bayangkan KB ya. Ada loh, saya punya sepupu lambungnya itu bermasalah sehingga dia tidak bisa makan makanan. Bayangkan kita yang hidup gitu ya, yang setiap hari lihat dagang sebelah, dagang mie apa tuh nih, tapi kita nggak bisa mengkonsumsi karena masalah kita rugi kita hidup. Yang kalian harus sadar tentang itu dan bisa menjaga dengan baik. Yang ketiga, memahami proses pencernaan. Saya ngomong-ngomong Den, belajar IPA, tapi bisa mengatur. Apa yang kamu pelajari di IPA? Aku dan mengerti Bu Dewi. Aku kan ngomong apa di sekolah, misalkan ya. Kalian harus paham tentang tubuh kalian. Satu persatu nih kita bahas. Sekarang makanan. Mana nih makanan yang saya makan? Ketika kamu mau itu ingat, wih, juga kampung ini dan sok kayaknya banyak di tengah. Langsung bisa kayak gitu ya. Makannya, lalu dapat apa gitu ya, lalu masuk ke sini. Langsung lalu brainstorming seperti itu ya. Nanti nih habis pelajaran ini anak mulai nanti cuma makan sambil merenung ingat. Oh di kampung ini bisa makan gini dan nanti semua ya. Lihat jalannya ya kalau masuk di sini. Kalau mau yang di sebelah sini, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok keempat terkait dengan sistem pembelajaran. Lihat dulu ya. Nih, kemudian nanti di kelompok yang lagi ngomong ya. Yang pertama, berikan gambar. Kalian isi yang mana rombongan, status, dan sebagainya. Ibu yakin ini sudah kemarin ya, karena sudah ditanyakan di tes. Yang kedua, fungsinya. Kalian cari awal sampai ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk kalian membuat proses pencernaan, ya kemarin udah ada yang sempat nyari bagaimana proses pencernaannya dari apa dulu? Itu namanya alur ya, jalan cerita kalau bahasa Indonesia.
Nah, ini dibuatnya bisa dalam bentuk narasi, tahu teks narasi kalau bahasa Inggris, cerita, boleh kamu bercerita misalnya tentang jepit kangkung. Kalau misalnya kalian suka bercerita, boleh diceritakan dalam bentuk cerita. Jadi kayak langsung contoh gitu ya. Saya memakan apa misalnya mie ayam, lalu mie ayam itu saya masukkan ke mulut, lalu gagal sesuai dengan proses kerja. Nah, itu narasi. Atau boleh infografis, kalau infografis udah pernah buat ya? Kalian pasti buat di Canva, ya. Jadi kalian ada apa misalnya judulnya proses pencernaan manusia, lalu ada gambar. Tapi beralur ke prosesnya, boleh sih gitu ya, boleh. Atau diagram alur. Nah ini yang kalian diagram alur ini yang pakai tanda panah. Kalau infografis itu dia penjelasan mulut, ada fungsinya, ada gambarnya, namanya infografis ya. Atau boleh buat artikel, boleh buat poster juga. Ini tugasnya berkelompok ya. Artinya gini, kalian agar bisa memahami tentang alur proses pencernaan bisa dibuat dalam bentuk berbagai ya, boleh narasi, boleh artikel, boleh infografis, video juga boleh. Di depan lihat jalannya ya, kalau di sini. Kalau fotonya di sebelah sini, ada 4 dari ini Cari di internet.
Untuk produknya misalkan tadi ada kelompoknya yang buat narasi, ada yang buat infografis, ada yang buat infografis juga, ada buat narasi. Diagram Ya. Nanti itu silahkan boleh dibuat di Canva untuk dikerjakan di rumah letaknya ya. Sekarang dipresentasikan saja. Oke, kelompok berapa? kelompok 5. Nah, kali ini kita akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Mungkin mulai dari Zelda menjelaskan organ dan fungsinya. Organ mulut fungsinya makan, dikunyah, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Yang kedua, kerongkongan. Nah, setelah kita menjelaskan semua, apakah ada pertanyaan atau ingin memberikan pendapat? Misalkan kelompok lain jika ada yang mau tanyakan atau diperlukan. Ada diri saya. Perkenalan, saya Perkenalkan nama saya Ketika Kristiani asal di Sumeneb. Nah, tadi kan di bacaannya itu ada feses. Apa itu feses? ya. Yang lainnya bagaimana? Apakah sikapnya Edi sudah baik atau belum? Belum. Sebaiknya bagaimana? Baik. Edi setuju? Oke, silakan dia dan yang lain. Ya, oke. Setelah tadi kelompok 5 melakukan presentasi sudah luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan. Kita mengidentifikasi ya organ-organ dalam sistem pencernaan. Kemudian fungsinya sudah jelas ya.
diagram alur ya. Nanti silakan dilanjutkan itu nanti dikirimkan kepada ibu. Ya, untuk tadi presentasinya sudah bagus, namun tadi masih ada yang belum melakukan presentasi. Untuk kelompok yang lain nanti silakan untuk presentasi berikutnya. Semua anggota kelompok harus terlibat aktif dalam presentasi. Setelah tadi melakukan diskusi dan presentasi, coba silakan diperhatikan di depan ada dua pertanyaan ya. Kita akan menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang diangkat dengan tangannya, ya. Yang belum dapat berbicara, ada yang berdiri, salam, sampai menang. Apa sudah kalian pelajari hari ini? Yang saya pelajari adalah mengenai ini pencernaan dan makanan adalah Oke, mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja tadi intinya apa saja? Itu yang lain Putri. hari ini mulai mempelajari tentang alur pencernaan pada manusia. Yang lainnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, halus, sama Oke, tepuk tangan ya. Oke, nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran ya, untuk membuka kemampuan kalian ya, nanti saat mengikuti pembelajaran ada evaluasi. Ya, evaluasinya ini akan ya, oke. Diskusinya sudah aktif banget. Kalian juga semuanya sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga pertemuan berikutnya bisa diperhatikan dan diingatkan. Paham? Oke, tepuk tangan dulu buat diri. Oke, sebelum ibu akhiri ada yang mau tanya? Oke, yang jelas ya, itu bahasa kalian sudah mau pakai lagi ya. Di mana tempat duduknya? Oke. Ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum pada pesan pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pada kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Maaf Bapak Ibu sudah sedang belajar di kelas. Untuk kelas 77, mohon segera dibuat ke laptop. Berdoa para santri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kirana, saya siswa dari kelas 87 SMP Negeri 8 Singaraja. Setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bu Dewi, saya merasa sangat senang karena pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Saya bersama teman-teman diajak latihan fokus dulu sebelum pembelajaran dengan melakukan senam otak, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, pada saat kegiatan pembelajaran kami dibimbing dalam kelompok dengan baik. Kami diberikan tuntunan dan petunjuk ketika ada yang belum kami pahami. Kami juga diberikan berbagai jenis sumber belajar yang sesuai dan memudahkan kami dalam belajar.
Di akhir pembelajaran, kami diberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman kami. Terima kasih untuk Bu Dewi. Semoga Bu Dewi selalu setia dan bahagia dalam membimbing kami belajar. Bye-bye! Om Swastiastu, perkenalkan saya Novia Purnama, saya guru SMP Negeri 8 Singaraja. Setelah saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi sangat luar biasa sekali dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diawali dengan latihan fokus melalui gerakan senam sehingga anak-anak merasa senang dan fokus dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan juga sudah bervariasi dengan menyediakan berbagai sumber belajar sesuai minat peserta didik, serta memberikan pendampingan kepada siswa yang masih perlu bimbingan dalam mengerjakan tugasnya. Siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih jenis produk yang dibuat sesuai dengan tema yang ditentukan, sehingga anak-anak semakin dapat mengembangkan potensinya. Tetap semangat Ibu Dewi, semoga semakin banyak yang terinspirasi dengan pembelajaran yang dilakukan.